Perkenalkan, nama saya Wan Sasmika, NIM 2021, Rom 13 Di sini saya akan menjelaskan tentang luas ekonomi rekayasa. Soal 1. Sebuah perusahaan harus membeli sebuah mesin. Mesin bekas berharga 5 juta. Mesin baru berharga 12.800.000. Biaya operasional per tahun mesin bekas 9.200.000 dan mesin baru 8.300.000. Biaya perawatan per tahun 600.000. Untuk kedua mesin, untuk mesin baru biaya perawatan naik 150.000 setiap tahunnya. Usai pemakaian kedua mesin 10 tahun, pada akhir usia pakai, mesin bekas tidak memiliki nilai sisa, sedangkan mesin baru memiliki nilai sisa 4 juta. Pengeluaran pajak mesin baru lebih besar, 360.000 pada tahun pertama dan naik sebesar 25.000 setiap tahunnya. Bandingkan kedua mesin tersebut pada tingkat suku bunga 12% menggunakan present worth analysis. Jadi, penyelesaiannya mesin bekas harga beli minus 5 juta, biaya operasional minus 9.200.000. Jadi mesin bekas dijumlahkan dengan harga beli menjadi 56.902 rupiah. Diagram untuk mencari selisih biaya perawatan mesin bekas dan baru. Di diagramnya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 merata. Jadi A sama dengan 600.000 mesin bekas. Dan diagram kedua 1, 2, 3 sama ke 10. Jadi dia tuh semakin turun. A sama dengan 600.000 mesin baru. G sama dengan 150. Selisih pengeluaran pajak di diagramnya sama seperti tadi, 1 sampai 10 mesin bekas. Yang diagram kedua 1 sampai 10, jadi semuanya menurun. A sama dengan 350.000 mesin baru, G sama dengan 25.000. Jadi mesin baru harga beli 2.800.000, biaya operasional minus 8.300.000, biaya perawatan minus 150.000, selisih pajak minus 360.000, selisih pajak A minus 25.000, nilai sisa 4 juta. Jadi nilai semua ini ya di P bagi A dikali 12% dikali 10. Jadi hasilnya 12.800 minus 46.896.826 rupiah. Biaya perawatan minus 3.038.113.50 rupiah. Selisih pajak kemudian minus 2.034.079 rupiah. Selisih pajak A menjadi
lima ratus lima kosong enam tiga dua lima nilai sisa 1.287.880 Jadi jumlahnya semua mesin baru ada 63.987.499 rupiah. Jadi di antara mesin bekas dan mesin baru, biaya untuk pembelian mesin baru lebih mahal dengan selisih kurang dari 7 jutaan. Jadi itu soal nomor satu. Sekarang soal nomor dua. Sebuah kontraktor sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah alat yang diperkirakan akan diperlukan dalam penanganan proyek-proyeknya selama 10 tahun mendatang. Kepada kontraktor tersebut telah masuk 3 buah penawaran alat dengan merek yang berbeda. Tentukan alat mana yang harus dibeli jika digunakan tingkat suku bunga 18% per tahun dan data masuk di perusahaan yang menawarkan seperti di tabel berikut. Alat A, investasi awal 50 juta, biaya pemeliharaan 2.500.000, biaya 5 juta, bisa full file 5 tahun, file evaluasi 10 juta. Alat B 100 juta, investasi awal, biaya pemeliharaan 5 juta, biaya 10 juta, insert file 10 tahun, insert file 20 juta. Alat C 150 juta, investasi awal, biaya pemeliharaan 7.500.000, biaya 15 juta, insert file 15 tahun, evaluasi 30 tahun. Catatan biaya pemeliharaan yang tertulis pada tabel adalah untuk tahun pertama. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya akan meningkat 10% dari biaya pemeliharaan pertama. Biaya operasi yang ditulis di tabel adalah biaya operasional tahunan yang besarnya selalu sama. Apabila diperlukan, alat A dapat diganti dengan alat yang memiliki konsekuensi ekonomi sama dengan data tabel di atas. Alat C mengalami penurunan nilai 8 juta rupiah tiap tahunnya. Jadi, periode yang digunakan periode 10 tahun. Alat A menggunakan asumsi pengeluaran. Alat B bisa pakai sesuai dengan periode analisis. Alat C karena usia pakai lebih lama, maka menggunakan asumsi berakhir bersamaan sehingga usia pakai dipotong hanya sampai 10 tahun dengan nilai sisa akhir tahun ke-10. Jadi 150 juta dikurang 10 dikali 8 juta sama dengan 70 juta. Penyelesaian. Alat A investasi awal 50 juta, biaya pemeliharaan 2.500.000, biaya operasional 5 juta, usia pakai 5, nilai sisa 10 juta. Diagram arus gas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 di startnya sampai 5, jadi naikkan ini ya. Kalau ini di awal 50 juta, di 10 naik 10 juta.
Dan sisanya. Alat A. Investasi awal minus 50 juta. Investasi awal kedua minus 50 juta juga. Pemeliharaan 2.500.000. Pemeliharaan A1 di sama 250.000. Pemeliharaan A2 sama 250.000. Biaya operasional jadi minus 5 juta rupiah. Nilai sisa 110 juta rupiah. Nilai sisa 2 10 juta rupiah. Jadi hasil yang investasi awal sampai nilai sisa dijumlahkan jadi 50 juta rupiah untuk investasi awal. Investasi awal kedua minus 21.855.105 rupiah. Pemeliharaan A1 minus 1.307.812,50 rupiah. Pemeliharaan A2 biasanya 571.657 rupiah 92. Biaya operasional di 22.470.450 rupiah. Nilai sisa 1 jadi 4.371.100 rupiah. Nilai sisa 2 dengan 1.900.600 rupiah. Jadi jumlah semua alat A jumlahkan menjadi minus 100.158.945 rupiah 40 alat B. Investasi awal 100 juta, biaya pemeliharaan 5 juta, biaya operasional 10 juta, selesai pakai 10, nilai sisa 20 juta rupiah. Jadi diagram arus nya sama 1, 2, 10 yang di awal 100 juta terus sampai ke 10 tahun kemudian jadi tekan uang 20 juta. Ando sama dengan 10 juta. M sama dengan 5 juta. G sama dengan 500.000. B investasi awal 1 juta rupiah. Pemeliharaan 5 juta rupiah. Pemeliharaan 5 juta rupiah sama operasional 10 juta rupiah. Nilai sisa 20 juta. Di alat C investasi awal 150 juta rupiah. Pemeliharaan 7.500.000 rupiah. Operasional 15 juta. Saya pakai 15, nilai sisa 30 juta rupiah. Diagram arus. Diagram arusnya yang di awal kan 150 di 10 tahun kemudian menjadi 70 juta. 15 tahun menjadi 30 juta. Turun Ando sama dengan 15 juta, AM sama dengan 7,5 juta, G sama dengan 750.000. Investasi awal 150 juta, pemeliharaan 750.000, pemeliharaan A sama 750.000, operasional 15 juta, nilai sisa 70 juta. Jadi hasil semuanya dijumlahkan menjadi 248 juta
Rp507.200. Jadi dari 3 mesin yang ada, mesin A yang paling murah. Ya, soal nomor 3. Sebuah kontraktor sedang mempertimbangkan untuk membeli tower crane guna menunjang pelaksanaan proyek selama 20 tahun. Dua alternatif yang ditawarkan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Merek A, harganya 500 juta, bisa pakai 10 tahun. Daya operasional per tahun 36 juta, bayar pemeliharaan per tahun 5 juta pada 5 tahun pertama, berikutnya meningkat 10%. Tapi valuenya menjadi 70 juta rupiah. Merek B 700 juta rupiah, harganya usai pakai 12 tahun, daya operasional per tahun 32 juta rupiah, daya pemeliharaan per tahun 4 juta pada 8 tahun pertama, berikutnya meningkat 12%. Tapi valuenya menjadi 100 juta. Fungsi merek A mengalami penyusutan harga 8,6% secara merata setiap tahunnya. Merek B mengalami penyusutan harga sebesar 50 juta secara merata setiap tahunnya. Jika kapital kapital opportunity cost 10% dan digunakan asumsi bahwa 20 tahun ke depan tidak ada perubahan harga, tentukan alternatif yang paling menguntungkan. Jadi soal 3, sekarang jawabannya. Penyelesaian merek A, diagram arus gas jadi 1 sampai 10 naik menjadi 70 juta, 11 sampai 20 sama 10 juta dari awal 500 juta. Merek A prestasi awal 500 juta, prestasi awal kedua minus 500 juta rupiah juga, jadi operasional minus 36 juta rupiah, pemeliharaan 1 minus 5 juta rupiah pemeliharaan. 19 minus 5 juta rupiah, kedua 5 juta rupiah, kendaraan kedua 5 juta rupiah juga sama, kendaraan kedua 9 sama dari minus 5 juta rupiah. Di jumlah investasi awal sampai pemeliharaan kedua dan jumlahnya mau sampai nilai bisa kedua jumlahnya PWA sama dengan 1.900.634.741 rupiah. Merek B, diagram arus cash. Jadi jawab pertama 700 juta sampai ke-12 naik jadi 100 juta, dari ke-12 ke 20 naik jadi 300 juta. Nah, 700 juta investasi awal minus 700 juta investasi awal kedua minus 700 juta juga operasional minus 32 juta rupiah.
pemeliharaan 1 minus 4 juta rupiah. Pemeliharaan 9 minus 4 juta rupiah. Pemeliharaan kedua minus 4 juta rupiah juga. Nilai sisa sama dan nilai sisa kedua jadi 100 juta rupiah. Nah, nilai sisa kedua 300 juta rupiah. Jadi hasil investasi awal sampai nilai sisa kedua dijumlahkan jadi 1.954.767 rupiah. Jadi antara merek A dan merek B didapat hasil nilai merek A lebih murah. Jadi sekarang soal nomor 4. Bandingkan dua rencana proyek pemerintah berumur abadi menggunakan I sama dengan 10%. Lalu tentukan rencana yang harus dipilih. Rencana A membutuhkan investasi awal sebesar 150 miliar. Jumlah tersebut 75 miliar digunakan untuk tanah dan 75 miliar lagi digunakan untuk membangun yang memerlukan pengulangan dengan jumlah tersebut setiap 30 tahun tanpa nilai sisa. Pengeluaran tahun diperkirakan 10 miliar untuk 10 tahun pertama dan 7 miliar untuk tahun-tahun berikutnya. Rencana B membutuhkan investasi awal sebesar 250 miliar. Dari jumlah tersebut 30 miliar digunakan untuk tanah dan 120 miliar digunakan untuk bangunan yang memerlukan pengulangan dengan jumlah tersebut setiap 50 tahun dengan nilai sisa sebesar 30 miliar. Pengeluaran tahunan diperkirakan sebesar 4 miliar setiap tahunnya. Jadi penyelesaiannya rencana A investasi awal dengan 150 miliar. Diagram harus case di bawah 150 miliar sampai di persegi dulu yang merata mulai turun dari 11 sampai 30 menjadi 7 miliar. Investasi awal minus 150 miliar. Pengeluaran 1 sampai 10 kemudian di minus 10 miliar. Pengeluaran dari 10 tahun sampai 30 dengan 7 miliar. Di hasil yang investasi awal sampai pengeluaran dijumlahkan jadi PWA sama dengan 258 miliar 788 juta 280.000. Rencana B diagram arus case-nya jadi kan agak banyak jadi agak sulit ya. 250 miliar sampai ke goal 50 jadi naik 30 miliar. Prestasi awal minus 250 miliar. Pengeluaran 1 sampai 5 tahun jadi
minus 4 miliar. Pertahannya nilai sisanya jadi 30 miliar. Jadi dijumlahkan jadi PWB sama dengan 7 miliar 785.060.000. Jadi untuk perbandingan dua rencana tersebut yang lebih menguntungkan adalah rencana B. Jadi sekian eh, dari penjelasan tugas saya dan ucapkan terima kasih.